Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini seluruh kaum muslimin bersama-sama memandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita sampai pada puncak kemenangan dan kebahagiaan, yakni pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberkahi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, karena telah selesai melaksanakan kewajiban ibadah puasa dan wajib bulan suci Ramadan yang merupakan bukti ketaatan kepada perintah al-khair, juga sebagai bukti dari pengakuan seorang mukmin, muslim dan muslim yang senantiasa berusaha mencapai derajat muttaqin. Untuk itu, dengan telah usainya pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, mari kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, seraya menjadikan Idul Fitri tahun ini sebagai momentum untuk senantiasa membersihkan hati dan pikiran kita, sekaligus bertekad kuat untuk menjadi pribadi yang soleh dan solehah serta mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, perkenankan saya atas nama pribadi serta segenap keluarga dan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga keikhlasan dan kemurahan hati kita untuk saling memaafkan segala salah dan kehilafan dapat menjadikan diri kita sebagai insan yang lebih baik dari sebelumnya dan membandingkan kita pada fitrah sebagai manusia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan yang baik ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di antaranya, yang pertama, marilah tingkatkan tali silaturahmi di hari yang mulia ini. Jangan ragu-ragu untuk mengakui salah dan hilaf yang mungkin pernah kita lakukan kepada sesama. Mungkin ada perasaan dengki, iri hati, hianat, ataupun lainnya, termasuk pesta demokrasi yang baru dan akan kita laksanakan yang memungkinkan terganggunya tali silaturahmi, maka mohonkanlah maaf. Insya Allah di hari dan bulan yang baik ini orang akan mudah untuk saling memaafkan. Yang kedua, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan. Untuk itu, dalam keadaan bagaimanapun, kesatuan dan persatuan harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi, sehingga segala rombongan yang akan menjerumuskan kita pada kerugian dan kemudaratan dapat kita hindari. Kita juga harus mewaspadai akan tersebarnya
isu yang tidak benar, adu domba, hasad, serta segala hal yang dapat merugikan diri, keluarga, lingkungan masyarakat, daerah, negara, dan bangsa yang sama-sama kita cintai. Selain itu, saya juga mengajak, mari kita bersama berdoa bagi saudara-saudara kita umat muslim yang saat ini masih diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita senantiasa mendapat kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi badai ujian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan serta jalan terbaik bagi mereka. Yang ketiga, kami juga mengharapkan dukungan, peran serta dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam setiap program kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Konawe Kepulauan demi terwujudnya Kauni bangkit, berkembang, kompetitif dan tangguh dalam lingkaran hati emas dalam mewujudkan masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan hari raya Idul Fitri ini datangkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Namun sebelum saya akhiri, sekali lagi saya menyampaikan, terkhusus untuk saya pribadi beserta keluarga, mungkin berdirinya saya di Pipar ini selaku Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Idul Fitri yang terakhir insyaallah. Untuk itu, saya atas nama pribadi, seluruh keluarga, dan atas nama pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan hati yang tulus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon dimaafkan segala kekurangan, segala hilaf dan salah yang kita perbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdi biha ajali fid dunya wal akhirati wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang berbahagia. Dalam konteks surat Al-Asr yang saya bawakan tadi sebagai mukadimah, kami mengingatkan satu titipan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita seluruh umatnya, bahwa dikatakan di situ manusia dalam keadaan merugi, terkecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan serta nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin dalam konteks ini yang kita ambil adalah watawassaw bil haq dan watawassaw bis sabr, bahwa menjadi perintah bagi kita sekalian umatnya untuk saling mengingatkan, untuk saling memberi pesan kepada kebaikan dan kebenaran.
Oleh karena itu, maka insya Allah perkenankan kami membawakan tuntunan salat yang sesungguhnya ini sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi lazim keseharian kita, keseharian ibadah kita. Maka insya Allah tidak salah dan tidak mengurangi nilai dan maknanya jika kami sampaikan kembali. Dan wabil khusus kepada anak-anak kita mungkin yang baru belajar mengerjakan atau mendirikan kewajiban salat. Hadirin hadirat yang berbahagia, akan kita bagi dua penjelasan. Yang pertama tentang hukum adat dan kaidah, bahwa salat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunat muakkadah atau sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rakaatnya adalah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Yang berikut ada adab, tidak boleh dan tidak bisa mengerjakan aktivitas apapun pada saat khutbah atau khatib sedang dijalankan. Walaupun dalam penjelasan ulama dan dalam fikih Islam ini boleh sifatnya sunat, tidak seperti salat Jumat itu wajib. Makanya perbedaannya salat Jumat dan salat Idul Fitri itu ada masing-masing punya khutbah. Salat Jumat itu dikerjakan lebih dahulu khutbahnya, lalu salatnya. Kalau pada salat Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan salatnya, lalu khutbahnya. Nah, ini soal adab dan kaidah. Maka seperti disampaikan, dipesankan, diwasiatkan, marilah kita melengkapi kesempurnaan salat kita dengan mengikuti sebaik-baiknya khutbah yang akan disampaikan pada saat sebentar nanti. Yang berikut harus tumanina. Kaidah ini atau adab ini mengerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa perkara terburu-buru. Karena hari ini adalah hari kita menikmati kesempurnaan ibadah yang kita kerjakan, tidak pendekatan. Jadi tumanina itu mengikuti rukun demi rukun yang dipandu atau yang dipimpin oleh imam kita. Jadi tumanina, khusyuk tumanina, tidak usah kita rukun yang lainnya. Yang berikut ada di sana takbir intikal atau takbir peralihan. Ini bedanya dengan takbiratul ihram. Takbir intikal ini mengantarkan kita dari rukun satu kepada rukun yang lain, yaitu takbir intikal. Hadirin hadirat yang berbahagia, lalu hukumnya bahwa sesudah takbiratul ihram di rakaat pertama ada 7 takbir, lalu 6 tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan pada praktek-praktek yang lain ada yang menyambungkan la haula wala quwata illa billahil azim. Tergantung kelaziman yang kita gunakan, karena memang dalam fikih Islam mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid itu jika tidak diucapkan tidak membatalkan sahnya sholat kita. Yang wajib sebagaimana syariat dan fikih adalah hanya bertakbir 7 kali rakaat pertama, pada rakaat kedua 5 takbirnya 4 tasbih. Jadi itu beberapa. Yang pertama berkaitan dengan hukum, adab dan kaidah-kaidah. Oleh karena itu, marilah sebentar nanti kita mengikutinya dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk tertib. Insya Allah mudah-mudahan yang kita kerjakan ini merupakan ibadah yang diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut yang kedua, tata cara pelaksanaan ibadah salat. Ini juga sudah lazim kita kerjakan karena sudah salat yang keseharian kita laksanakan, hanya bedanya sebutannya salat Idul Fitri, Idul Adha. Maka tata caranya mengerjakannya adalah yang pertama kita berdiri sempurna, yang didahului dengan imam. Berdiri kita awali dengan niat. Niat kedudukannya, bahkan perintahannya itu hanya dalam hati, tidak bersuara. Itu adalah fikih atau hukum Islam. Niat di dalam hati yang kita lapaskan, kita bacakan dalam hati. Usalli sunatan Idul Fitri
rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Tapi itu dalam hati. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang berikut kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, takbiratul pembuka, maka kita lanjutkan dengan membaca doa iftitah. Doa iftitah ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung kelaziman kebiasaan yang kita gunakan keseharian kita di dalam kita menjalankan ibadah salat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Setelah itu kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah salat, ruku, sujud, duduk di antara dua ruku, sampai pada akhirnya di rakaat kedua imam menutup ibadah salat kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu tata cara rangkaian ibadah salat yang kita laksanakan sebentar nanti. Dan yang terakhir, saya akan mengingatkan kepada kita bahwa di muka mata ada ancaman keadaan manusia dalam surat Al-Asr, bahwa manusia dalam keadaan merugi kita. Apabila kita laksanakan seluruh rangkaian ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengerjakan salat dengan khusyuk. Saya kira itu ikhtiar dan harapan kita, ibadah yang kita laksanakan khusyuk dan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastaghfirul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jamiyah. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwahu kama qala ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yawmakum hadza yawmun azim wa idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama alaykum fihi siyam. Fa huwa yawmut tasbih wa tahmidin wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa azinu wa tubu ila Allah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Faqala ta'ala wa litukamilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadaykum wa la'allakum tashkurun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'yadakum bil takbir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu zalika minas sahihin asy-syakirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimahullah. Dalam suasana menunaikan salat Idul Fitri yang hikmah, berselimut rahmat dan kemenangan ini, marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkesempatan mensiarkan dan mengikuti salat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi dalam keadaan sehat walafiat, penuh gembira, bahagia dan sah. Di mana sebelumnya kita telah bersama-sama berjuang yang amat melelahkan, menahan lapar dan dahaga di babak terik sinar matahari yang menyenangkan, serta mengendalikan diri
dan anggota tubuh kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang selama bulan puasa Ramadan. Khutbah Idul Fitri pada kesempatan ini dengan judul Implementasi Kefitrahan Jiwa dalam Perilaku Rahmatan lil Alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia dengan gumulan takbir, tahmid dan tahlil yang menyeruak dan bergumul di seluruh sudut kehidupan, di masjid, di surau, di lapangan, di jalan, di gunung, dan di seluruh atmosfer kehidupan menggema memenuhi seluruh angkasa raya. Sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan fitrah atau kesucian jiwa melalui serangkaian aktivitas ibadah, amal saleh dan mujahadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadayakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 140. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam suasana hari raya kemenangan ini, mari kita hayati kembali ada 3 makna dan pesan penting kefitrahan manusia, baik sebagai ibadullah, hamba Allah, maupun sebagai khalifah fil ardi atau kalimat khalifah. Makna dan pesan yang pertama, Idul Fitri mengandung arti kembali kepada kesucian rohani atau kembali kepada asal kehidupan atau kembali kepada sikap keberagaman yang benar. Makna ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim yang merayakan Idul Fitri sebenarnya dia sedang merayakan kesucian rohaninya dan menikmati sikap keberagaman yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya surah Al-Fatih ayat 18 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man tazakka fa inna yatazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir wa las-sulumat wal nur wal zilm wal qurub. Yang artinya, barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia telah mensucikan diri untuk memperoleh kebahagiaannya sendiri. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembalinya. Bukankah tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Bukankah pula tidak sama gelap gulita dengan terang benderang? Dan bukanlah juga tidak sama yang teduh dengan yang panas? Mari kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan orang yang mensucikan dirinya dengan orang yang mengetahuinya. Laksana orang yang melihat dengan orang yang buta. Laksana terang berbanding gelap. Laksana teduh berlawanan panas. Sungguh sebuah metafora yang patut kita dengar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd.
Oke.